Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam rangka peresmian Masjid Raya Al Jabar, Kabupaten Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Kang Emil. Mungkin tadi bisa dijawab Kang Emil, ke depan bagaimanakah dengan masjid ini, dan kita berharap kalau kita perhatikan kan ini jauh dari tempat penduduk begitu. Semestinya ini ada di center kota begitu. Nah, apa rencana-rencana ke depan Kang Emil? Ya, yang pertama adalah kami sudah memberikan himbauan setiap ulama-ulama di 27 kota kabupaten silakan mendaftarkan memanfaatkan tempat ini untuk kajian jika jumlah jamaahnya ada ribu-ribu atau banyak. Difasilitasi oleh DKM-nya, boleh ngetek mau minggu pertama tiap bulan, minggu kedua tiap bulan, mau hari Ahad, bada lohor, bada isya, silahkan. Ya, dikalikan 27 daerah, saya meyakini pasti akan ramai. Kan tadi bukan hanya tempat sholatnya saja, di sini mah istimewanya ibu-ibu setelah nanti pengajian ke bawah lihat museum, ya, museum terbesar tercanggih sejarah Rasulullah dari mulai lahirnya tahun gajah sampai datangnya Islam ke Nusantara di Cirebon di Jawa Barat. Kemudian pulangnya ada restoran di bawah, nanti lihat ada rekreasi perahu di danau yang sedang kita siapkan, lihat ke taman-taman Rasul 25 Nabi, ada di belakang nanti ada food court dan lain-lain. Jadi ini memang paket lengkap lah. Menurut perhitungan harusnya rame gitu, karena banyak kegiatan yang didesain untuk memastikan masjid ini makmur. Tapi tadi sholat dulu baru lainnya. Jangan lainnya baru sholat. Nah, mudah-mudahan begitu. Apa yang membedakan masjid ini dengan masjid-masjid yang ada di negeri Indonesia ini? Jadi artinya kalau kita perhatikan di sini, Kang Emil jarang menggunakan kubah, kemudian ini ada di tengah air. Ini apa yang membedakan secara spesifik, Kang? Ya, banyak sekali perbedaan. Pertama, ini masjid yang punya alun-alun. Jadi di depan tuh, di belakang, di depannya itu ada alun-alun. Memang mirip dengan inspirasinya dari Turki ya. Kalau masjid Turki itu selalu ada halaman besar atau alun-alun dikelilingi koridor. Makanya ada tempat wudhu outdoor. Jadi bapak-bapak ya tidak harus selalu ke tempat basement Pak wudhu. Bisa wudhunya pas masuk lebih nikmat, udara terbuka, segar dan seterusnya. Kemudian ada minaretnya 4. Ya, biasanya kan masjid 1. Kagok ya mah 2, ente, 3, ente, 4. Ada 4 minaret yang muncul dari air kira-kira begitu. Dan malam hari ada pencahayaan yang indah, kemudian dikelilingi oleh air yang tadi saya sebutkan. Ini jarang-jarang kombinasi minaret 4, bentuknya besar tidak berkolom, kemudian berada di pinggir air, di bawahnya ada museum Rasulullah terbesar tercanggih di Indonesia. Jadi saya bilang tadi agak susah untuk ditiru ya, karena memang jodohnya ada di tempat ini. Sudah takdirnya lagi. Kembali ke takdir. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya. Ini sesungguhnya adalah sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah dalam satu ayat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu adalah sebagian dari takwa hatinya. Membangun masjid seperti ini adalah bukan sesuatu yang tidak didasari dengan keimanan yang jelas, ketakwaan yang jelas. Ini pasti didasari dengan ingin mensyiarkan agama Allah. Ingin supaya masjid ini jadi syiar. Supaya orang senang lihat dari jauh saja, dari sana, dari rumah saya. Ini lihat bentuknya aja penasaran, pengen datang. Kayak di negara mana begitu ya? Iya, jadi sekarang datang ke sini makin indah. Kayaknya setiap minggu saya main sepeda di sini juga. Gitu. Baik. Bahkan saya udah ada komen di Instagram dari banyak follower dan komen dari Malaysia. Ya dengan bahasa Melayunya lah ya. Intinya mah tahniah Pak Gubernur, tahniah teh selamat menurutnya. Intinya ingin datang ke sini. Belum diresmikan udah banyak dari Malaysia juga ingin datang. Jadi memang kan di dunia medsos sekarang gampang viral ya. Peristiwa hari ini tuh dilihat di Dubai, dilihat di Arab Saudi, dilihat di negara-negara mana. Maka dakwahnya akan semakin luas, tidak hanya untuk warga Jawa Barat, tapi Nusantara bahkan dunia insya Allah. Allahu Akbar, luar biasa sekali gagasan-gagasan Kang Emil. Baik, kita berikan kesempatan kepada penanya dari Masjid Al Jabar. Yang pertama kami persilakan pada Bapak Adikus. Silakan Bapak Adikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
Perkenalkan saya Adikus dari Jagatapa Sumedang. Saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana cara memuliakan masjid agar amal ibadah kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakmurkan masjid, bagaimana kita semestinya harus memakmurkan masjid agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Satu saja yang penting, sholatlah Anda di masjid. Jangan membiasakan diri sholat di rumah. Wahai kaum laki-laki, biasakan langkahkan kaki Anda ke masjid. Itu saja. Cetek itu jawaban yang tadi itu. Bagaimana cara membangun masjid? Sholatlah di masjid. Karena sesungguhnya masjid ini tempat sujud, tempat merebahkan diri, tempat kalau ada susah dalam kehidupan, punya banyak problem dalam kehidupan, berat punggung Anda dengan kehidupan, sekali-kali tunduk di masjid. Serahkan pada Allah di masjid. Insya Allah masjid ini akan makmur. Pasti makmur. Kalau satu gede bagai ini, semua orang sholat di masjid. Masjid segede ini tidak bakalan bisa menampung jamaah. Tapi sekarang kenyataannya ada hal yang mengerikan. Orang lebih suka sholat di rumah daripada di masjid. Orang lebih senang sholat di rumah di kamar dengan istrinya daripada di masjid. Pada yang benar adalah, hei laki-laki, sholat kamu di masjid. Hei perempuan, sholat kamu di rumah. Hei perempuan, suruh suaminya sholat di masjid. Makmur masjid di setiap tempat. Di setiap tempat. Orang kafir lewat ke masjid mana-mana saja. Kalau yang berjamaahnya cuma 3 orang, aki-aki norek paraeh hungkul. Anu ada ngap-ngapan teh, as-sholatu khairum minan naum. Yang begitu, itu orang tidak akan bergidik bulu kuduknya. Tapi kalau setiap lewat masjid, penuh masjid, sesak dengan jamaah, pasti bergidik bulu roma orang-orang kafir. Kekuatan muslim diukur dari bagaimana makmurnya masjid di tempat itu. Masya Allah, dan ini memang sudah dipersiapkan oleh Kang Emil dengan mendesain masjid yang sangat luar biasa sekali. Di atas lantai atasnya adalah tempat untuk sholat, bawahnya ada museum, dan yang saya perhatikan adalah ada sentuhan futuristik itu, modern begitu. Nah mungkin bisa dijelaskan Kang Emil yang untuk di lantai bawah itu Kang Emil. Hidup itu harus sesuai zamannya. Zaman dulu tidak ada baja, tidak ada sound system, yang ada batu, pasir, dan lumpur. Seperti zaman Rasul, maka ya masjidnya menyesuaikan dengan keterbatasan saat itu. Hari ini mau bentuk apapun bisa, pakai baja, besi, pakai teknologi dan lain sebagainya. Contoh, koridor-koridor yang di depan, yang tempat Bapak masuk tadi sebelum ke alun-alun, itu tidak dibangun satu persatu kayak seperti orang konvensional. Itu dibangunnya di pabrik. Datang ke sini tinggal dicetak, cetek, terpasang seperti main Lego. Itu adalah inovasi, Pak. Baru pertama teknologi ini dipergunakan di Indonesia. Gara-gara kontraktor kalau ketemu saya gini, siap-siapnya kalau meroyek dengan Pak Ridwan Kamil pasti susah. Saya bilang kalau nggak mau susah jangan hidup di zaman ini. Karena tugas saya adalah menaik kelaskan peradaban masyarakat saya supaya naik kelas. Sekolah gimana kelas 4 wae, kan harus naik kelas 5, beres kelas 5 naik kelas 6, SMP, SMA, universitas. Nah kehidupan juga sama, masjid juga sama. Makin nanti ke masa depan masjid harus makin berbeda. Betul. Jangan mengulang masa lalu yang dikopi, cuman mewah dapatnya tapi tidak dapat kebaruannya. Betul. Nah di sini diharapkan orang yang ikro, yang melihat bisa melihat bahwa masjid ini membawa teknologi, kebaruan, futuristik yang menyamakan hanya satu, bersujudnya khusyuk, bersujudnya membuat kita menghilangkan keakuan, kita bisa curhat di sini ke Allah langsung di tempat yang istimewa. Itu persamaannya. Betul. Sisanya mah sesuai dengan zamannya, dengan sosial budayanya, dengan teknologinya dan lain-lain. Jadi contoh, kalau saya disuruh mendesain masjid seperti di Turki, saya nggak mau. Da Turki mendesain masjid di sana sesuai zamannya. Masa di kopi udah zaman abad modern mengkopi apa yang di Turki. Nah, berarti kita nggak ada ikhtiar dong. Nah, saya ingin membuktikan inilah ikhtiar masyarakat Jawa Barat, inilah masa depan yang membedakannya, tapi yang persamaannya rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, fikihnya sama, Ahlussunnah wal Jamaahnya sama. Semuanya sama. Saya kira itu pesan kenapa bentuknya unik ya.
Karena kebetulan saya sukanya tidak terlalu lurus-lurus, pengennya lengkung-lengkung kan kira-kira begitu. Ini tempat AC yang ada Quran di bawahnya melingkar melengkung, ini juga atapnya melengkung. Kontraktor memang hese makanya. Tapi hasilnya ternyata bisa. Excellent. Pada saat hari panen ibaratnya begitu ya, keringat kita dan apapun kecapean kita terbayar oleh itu. Makanya ibu saya pas masuk dari pintu itu Kang Agung, melihat kemegahan dan lafaz Allah seketika 1 menit menangis. Gitu. Sombongan terharu. luruh, ya betul. Itu sifat manusia yang wajar melihat sesuatu yang baru, yang tidak pernah terbayangkan. Nah, saya menghimbau, mari naik kelaskan peradaban Islam kita, naik kelaskan keindonesiaan kita, naik kelaskan keilmuan kita, dan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Betul. Saya nggak mau jadi gubernur yang gitu-gitu aja. Saya ya Allah ingin jadi gubernur yang bermanfaat. Jawa Barat 4 tahun sudah 451 penghargaan. Berarti ada 451 perubahan yang dibawa dan dilaksanakan sehingga insya Allah mengakhiri jabatan pun tidak ada apa istilahnya penyesalan, semua pencapaian dan kita tidak butuh pujian manusia, itu yang penting perjanjian sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala saya coba tunaikan sebaik-baiknya. Masya Allah, ternyata setiap sudut memiliki pesan-pesan tertentu begitu ya. Dan bahkan tadi di wawancara Kang Emil mengatakan ini adalah desain yang paling rumit dan sekian puluh masjid yang ada. Baik, terima kasih Kang. Kita akan lanjutkan lagi kepada penanya selanjutnya, Ibu Alia. Ibu Alia, oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ridwan Kamil mau bertanya, bagaimana Bapak Ridwan Kamil mensortir aktivitas masyarakat dalam mereka memakmurkan masjid dari kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan memecah belah persatuan umat muslim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Ya, hidup itu adalah kesepakatan. Negara ini bersepakat memilih pemimpin dengan demokrasi. Di Cina tidak ada demokrasi, di Arab Saudi tidak ada demokrasi. Hidup ini adalah kesepakatan. Jadi para pendahulu kita bersepakat karena kita berbeda-beda, kita harus punya perjanjian antara kita secara sosial. Maka lahirlah Pancasila, itu adalah perjanjian kita. Di mana nomor satunya adalah ketuhanan, bukan nomor 5, bukan nomor 4. Keduanya kemanusiaan. Masyarakat paling ahli sedekah di dunia nomor 1 masyarakat Indonesia. Yang ketiganya persatuan, 4-nya munpasea musyawarah, 5-nya keadilan, tong benghar sorangan. Kalau kaya boleh kaya, yang miskin ke bawah-bawah. Nah, karena memilih pemimpinnya oleh rakyat, maka tugas pemimpin 1 adil. Ya. 2, dalam adil itu ada tugas mendamaikan yang bertengkar, kan begitu ya, membagi rizki sesuai proporsinya, karena adil dalam Islam adalah menempatkan segala urusan sesuai dengan takarannya. Gajah besar piringnya besar, gajah kecil piringnya besar. Kadang-kadang tidak bisa adil itu dipersamakan. Nah, oleh karena itu saya titip semua perselisihan perbedaan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat tadi. Jadilah golongan yang melihat perbedaan sebagai rahmat dari Allah, bukan melihat perbedaan sebagai sesuatu untuk dijadikan sumber kebencian. Ingat ada negara bubar. Kenapa negara bubar? Uni Soviet bubar, Yugoslavia bubar. Karena ada peperangan yang tidak bisa dihentikan. Kenapa ada perang yang tidak bisa dihentikan? Karena banyak kerusuhan-kerusuhan yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa ada kerusuhan? Karena ada hasutan-hasutan di masyarakatnya. Kenapa ada hasutan? Karena ada kelompok yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Dihasut-hasut di media sosial, di WA, di IG, di mana-mana, di ceramah-ceramahnya. Nah, tugas saya sebagai pemimpin, jangan sampai negara ini runtuh. Oleh karena itu, akan kami terus damaikan dengan cara yang seadil-adilnya. Kuncinya karena di Jawa Barat ada silih asah, silih asuh, silih asuh. Silih asah, asih asuh. Kemudian hade goreng kubasa, ini pepatah Sunda, artinya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan bahasa yang baik, komunikasi yang baik. Dalam budaya Sunda juga ada istilah batu turun kesik naik, artinya pasir turun, batu turun,
pasir naik, bertemulah kesepakatan di tengah-tengah. Jangan saling ego, seperti suami istri berumah tangga. Kadang-kadang istri mengalah, kadang-kadang suami mengalah, walaupun lebih banyak suami yang mengalah. Tapi poinnya adalah bertemulah, bersepakat di tengah-tengah, dan damai Indonesiaku, nah itu ya. Salah satunya adalah pemimpin harus adil supaya masyarakat juga tidak banyak bertengkar, salah tafsir dan lain sebagainya. Insya Allah Jawa Barat mah juara lahir batin, Pak Gubernur Nage Bager, insya Allahnya ganteng kalem, apapun masalahnya mari kita selesaikan dengan musyawarah. Gitu. Insya Allah luar biasa. Baik, terima kasih. Kita masih punya satu segmentasi lagi. Tentunya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam rangka peresmian Masjid Agung Al-Jabar. Dan alhamdulillah pemirsa, sarung Wadimor merupakan sarung tenun khas Indonesia yang saat ini menjadi sarung favorit pilihan seluruh lapisan masyarakat. Sarung tenun sebagai warisan khasanah budaya, karya cipta anak bangsa yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara mulai dari Aceh, kemudian Padang, Palembang, Lombok, dan daerah lainnya. Nah pemirsa, karena sarung ini memiliki banyak varian, warna dan juga corak atau motif yang mewakili budaya Nusantara. Seperti yang digunakan oleh Kiai Jujun yang saat ini sudah hadir bersama kami semuanya. Nah Kiai, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa kemanfaatan dari sarung? Saya ini santri tulen. Dari kecil saya pakai sarung. Jadi bagi saya sarung itu manfaat salah satunya karena kalau kita buang air kecil bisa duduk. Gampang, beda dengan celana. Jadi kemungkinan terkena najisnya sangat sedikit dibanding dengan memakai celana. Mohon maaf, bukan meremehkan celana, tapi karena ditanya kenapa saya suka pakai sarung, itu salah satunya. Lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah. Nah kemudian sarung seperti apa yang Kiai sukai? Motif-motif seperti apa? Saya suka sarung yang minimal sarung itu mencerminkan khazanah bangsa Indonesia. Kenapa saya senang Wadimor? Kalau boleh dicek, bukan endorse ini, memang satu karena mendukung program Damai Indonesiaku. Dua, karena saya suka Wadimor dari dulu. Jadi kalau Mas Agung lari ke rumah saya, di lemari saya pasti Wadimor semuanya. Tidak ada sarung yang lain. Baik, dan tentu saja ini cocok sekali dengan apa yang dijelaskan tadi, cocok sekali dengan Wadimor. Nah, sarung kita yang selalu menampilkan sarung-sarung berkualitas baik dari segi bahan yang lembut, sehingga nyaman dipakai dan juga memiliki desain motif atau corak menarik dengan menonjolkan khasanah budaya Nusantara dan bisa dipadu-padankan dengan jenis pakaian apapun. Betul, bahkan bisa dipakai baju, dibikin baju juga. Wadimor tentu sarung kita.